Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Wayopa, NPM 20112500083. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi saya, konstruktivisme, humanisme, dan pendidikan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu, Denny Febrini, SAG, MPD. Adapun latar belakangnya yaitu, belajar merupakan suatu tindakan dan perilaku siswa yang sangat kompleks dalam mencari dan menerima suatu ilmu pengetahuan. Dalam belajar, terdapat interaksi antara guru atau pendidik dengan siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan tercapai jika penerapan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik yang beragam. Yang kedua, selama ini proses belajar hanya bertumpu kepada pendidik sebagai sumber utama, sehingga peserta didik kurang terlibat dalam pembelajaran. Karena peserta didik dikatakan belajar apabila mereka mampu mengingat dan menghafal informasi atau pelajaran yang telah disampaikan. Pembelajaran seperti ini tidak akan membuat peserta didik menjadi aktif, mandiri, dan mengembangkan pengetahuannya. Berdasarkan pengalaman juga merupakan wujud nyata untuk yang bermakna bagi manusia masa kini dalam rangka menjemput masa depan. Selanjutnya dapat kita lihat pengertian teori dari humanistik dan teori konstruktivisme. Yang pertama, teori belajar humanistik. Humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajaran pada pembangunan kemampuan positif. Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdekat dalam domain efektif. Dan emosi adalah karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari luar para pendidik beraliran humanisme. Humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perbuatan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Teori belajar humanistik sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu. Selanjutnya, yang B, teori belajar konstruktivisme. Merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasan dengan bahasanya sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar. Yang pertama, tokoh aliran humanistik. Ada Arthur Combs tahun 1912 sampai 1999. Apabila seorang guru mengeluh bahwa siswanya tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu, ini sesungguhnya berarti bahwa siswa itu tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh guru itu.
Apabila guru itu memberikan aktivitas yang lain, mungkin sesekali siswa akan memberikan reaksi yang positif. Dan terhadap dua bagian pada learning, yaitu pertama, memperoleh informasi baru, kedua, personalisasi informasi pada individu. Selanjutnya, Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pembelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal, artinya tidaklah menyatu pada materi pembelajaran itu. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh arti dan materi dari materi pembelajaran tersebut dan menghubungkan dengan kehidupannya. Dikutip dari buku Principles of Instruction Design oleh Robert M. Gainey dan Leslie J. Bright. Teori yang kedua yaitu tokoh aliran konstruktivisme. Teori ini berkembang dari beberapa teori psikologi kognitif seperti teori Piaget dan teori Brunner. Teori Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif sebagian besar tergantung pada beberapa besar anak, aktif memanipulasi, dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip Piaget dengan pengajaran diterapkan dalam program-program yang menekankan: pertama, pembelajaran melalui penemuan dan pengalaman-pengalaman yang nyata, dan memanipulasi langsung alat, bahan, atau media belajar yang lain. Kedua, peranan guru sebagai seorang yang memperoleh berbagai pengalaman belajar yang luas. Selanjutnya, yang ketiga, proses belajar. Menurut teori humanistik, proses belajar humanistik, peranan siswa atau si belajar, dan peranan guru, psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa petunjuk. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan menjelaskan tujuan-tujuan program perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Selanjutnya, yang keempat, aplikasi teori belajar dalam kegiatan pembelajaran. Menurut teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah lebih konkret dan praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal, itulah yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Selanjutnya,
Yang terakhir, menurut teori konstruktivistik, berdasarkan hasil analisis Ahmad Sudrajat terhadap sejumlah kriteria dan pendapat sejumlah ahli, Widodo tahun 2004 menyimpulkan tentang 5 unsur penting dalam lingkungan pembelajaran dan konstruktivistik, yaitu pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar atau autentik dan bermakna. Ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Keempat, adanya dorongan agar siswa bisa mandiri. Kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.